Bagaimana peran Rasulullah SAW sebagai suami dalam menafkahi keluarganya? Apakah nafkah tersebut berasal dari harta ghanimah saja, atau Rasulullah SAW juga mencari ma'isyah dengan berdagang atau yang lainnya? Jazakumullah khairan. Baik, ya ini banyak ditanyakan. Apakah Rasul setelah menjadi Rasul itu sumber mata pencaharian beliau apa? Sebelum beliau jadi Nabi, beliau berdagang. Apalagi ketika sudah menikah dengan Khadijah, maka kan modal Khadijah itu besar sekali. Ini pengusaha yang sukses. Tapi setelah beliau menjadi Nabi, sudah nggak bisa lagi dagang, Pak. Sudah nggak bisa lagi dagang. Jadi Rasul itu sudah tidak dagang ketika beliau jadi Nabi. Nah, nggak bisa, karena sudah. Kok jangankan sampai dagang, Pak. Itu baru terima wahyu pertama itu Rasul datang, begitu yakin bahwa itu wahyu, Nabi berkata kepada, begitu turun perintah untuk berdakwah, ya yuhal muddatsir qum fa'andzir, bangun, berdiri, berikan peringatan. Saat itu nanti Nabi mengatakan kepada Khadijah radhiyallahu anha, kata Nabi, laqad madha ahdun naum, sudah habis waktu tidur saya. Dengan perintah seperti ini nih, sudah nggak ada lagi waktu saya untuk tidur. Jadi udah nggak sempat ngurusi pasar, Pak. Untuk jualan apanya, udah nggak sempat. Karenanya Nabi itu makanya gitu, kadang-kadang ya kalau tidak ada makanan ya puasa betulan. Nah, Nabi itu orang yang tidak mungkin menampakkan ketidakmampuannya, kemiskinannya, itu nggak ada, Pak. Kalau nggak ada, betul nggak makan, sudah. Adanya cuma air sama kurma 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut di rumah istri si Nabi. Sudah kejadian. 3 kali hilal, itu artinya 2 bulan. 3 kali hilal itu 2 bulan. 2 bulan berturut-turut tidak ada makanan kecuali air dan kurma. Cobain kalau percaya, Pak. Betapa susahnya itu. Tapi itu kenyataannya. Sehingga dari mana sumbernya? Gitu ya. Dari mana sumbernya? Ada beberapa sumber. Sumber pertama adalah hadiah dari para sahabatnya. Nabi tidak menerima sedekah karena Nabi tidak boleh makan harta sedekah, tapi Nabi menerima hadiah. Nabi dapat hadiah-hadiah. Kadang-kadang datang pengusaha seperti Dihya bin Khalifah Al-Kalbi, pengusaha besar, datang ke Nabi, nanti ngasih hadiah sendal, baju, gitu Pak. Nabi terima hadiah. Karena itu sebagai sambung persaudaraan. Kemudian sahabat kaya raya Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, ini pemimpin masyarakat Khazraj. Pemimpin besar ini kaya raya dan itu bisa setiap hari dia ngundang puluhan orang untuk makan di tempat dia itu, tiap hari bisa, Bang. Jadi kalau hari ini alhamdulillah mulai muncul gerakan ngasih makan gratis ya, di mana-mana. Itu Sa'ad bin Ubadah dari dulu begitu. Waktu masih sulit makanan di awal-awal Madinah, kalau sudah habis sholat isya begini, Nabi lihat mulai pada kelaparan tapi nggak ada yang bisa dimakan. Nabi umumkan, kata Nabi, siapa di antara kalian yang punya sisa makanan untuk 1 orang, bawa saudaranya 1. Yang cukup untuk 2 makan, bawa 2 orang, dan seterusnya. Pokoknya masih ada sisa makan, tolong dibawa saudaranya. Ada yang bawa 1 orang, bawa 2 orang, bawa 3 orang. Sa'ad bin Ubadah bawa 80 orang. Orang kaya raya, Pak. Antum mau saya kasih doanya Sa'ad bin Ubadah? Doanya nekat ini. Saya kasih, tapi kalau antum berdoa, antum tanggung jawab di hadapan Allah sendiri masing-masing ya. Ini agak ngancam sedikit doanya, karena doanya ini luar biasa, antum pasti senang banget doanya. Ya, cuma tanggung jawabnya nggak mudah, karena Sa'ad bin Ubadah itu kayak gitu model orangnya. Sa'ad bin Ubadah doanya begini, Pak. Doanya adalah kata beliau, ya Allah, saya ini adalah orang yang tidak cocok dengan hal yang sedikit. Jadi saya ini kalau dapatnya sedikit itu tidak akan baik, dan memang tidak pas untuk saya hal yang sedikit itu. Simpel doanya ya. Maka Sa'ad bin Ubadah itu kaya raya, Pak, tapi jangan cuma bicara kayanya. Sa'ad bin Ubadah itu kedermawanannya itu sampai legenda, dari mulai turunan bapaknya sampai anaknya namanya Qais bin Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu majma'in, itu legenda juga kedermawanannya.
Gitu ya. Jadi kalau antum pakai doa itu, antum tanggung jawab dengan kedermawanan. Itu aja. Baik. Maka dari kadang itu Sa'ad bin Ubadah itu suka ngantri makanan ke istri-istri Nabi itu. Juga sahabat-sahabat lain. Sampai istri Nabi itu pernah protes ke Nabi, ya Rasulullah, sampaikan dong ke sahabat-sahabatmu, kalau ngasih hadiah itu nggak usah nunggu waktu engkau di jatahnya Aisyah, kenapa sih? Gitu. Karena sahabat itu juga gitu. Sahabat itu kalau ngasih hadiah itu nunggu Nabi di rumah Aisyah baru datang ngasih gitu. Sampai istri lain protes itu. Istri lain sampai protes itu. Lah, masuk kita ngomong ya kan Nabi juga gimana orang cuma dikasih gitu. Baik. Kemudian jadi dan itu teman-teman jadi konsep nanti di sepanjang sejarah Islam setelah Rasul jadi konsep bahwa makanya di dalam Islam itu ada istilah namanya waqful fuqaha. Dulu dalam Islam itu para ahli ilmu itu disuruh fokus dengan ilmunya, urusan kesejahteraannya diurusi oleh wakaf produktif. Jadi konsep ini akhirnya gitu. Karena kalau ahli ilmu sibuk nyari duit, ahli ilmu sibuk ngamen, Pak, sudah nggak jadi itu ilmu. Mana dia sempat baca buku, mana dia sempat menganalisa ilmu, mana sempat dia meneliti. Wong kerjanya keliling ceramah di mana-mana. Ya kapan belajar ilmunya? Di tengah sekian banyak literatur Islam itu. Padahal orang kayak Anda yang bisa baca, kan begitu. Nah itu harus ada solusinya, teman-teman. Solusinya dalam Islam itu dimunculkan wakaf-wakaf produktif untuk menopang kesejahteraan para ahli ilmu itu. Bahkan dulu ahli ilmu kadang-kadang duduk aja di situ, duduk situ. Di ruangan itu duduk saja. Kerjaannya cuma apa? Baca buku doang kerjaannya. Baca buku, meneliti, menganalisa, kemudian menulis kembali apa segala macam, memberikan pengajaran. Orang kalau nanya malah mudah kan? Mudah. Coba umpamanya kalau di Masjid Ar-Royan ini ada ahli ilmu didudukkan di sini dibiayai dengan wakaf produktif. Orang seJombang kalau mau tanya ilmu apa kan pasti ada ustadznya di sini. Datang aja, asal antum datang jam sekian, beliau masih ada. Nah ini nyari ustadz susah, Pak. WA juga nggak dijawab-jawab kan? Iya, susah kan? Itu. Jadi itu jadi sistem. Oke. Kemudian beliau juga dapat jatah ghanimah. Kan ghanimah itu 1/5-nya jatah Nabi SAW. Nanti oleh Nabi akan dibagi ke orang fakir, miskin, ibnu Sa'id ya. Itu pembagian terserah Nabi. Yang kedua yang utuh adalah fai'. Fai' itu adalah rampasan perang, tetapi muslimin tidak perlu mengeluarkan tenaga untuk memenangkannya. Kalau ghanimah itu muslimin perlu betul-betul bertenaga untuk perang betul sama. Tapi kalau fai' tidak, musuhnya datang nggak lama nyerah gitu. Nggak perlu tenaga. Maka ketika mereka nyerah, harta yang diambil oleh muslimin dari rampasan perang itu namanya fai', dan itu seutuhnya terserah Nabi. Mau diapakan oleh Nabi? Gitu ya? Itu sumber-sumber dari ma'isyah Nabi Rasulullah SAW.